Pelan, pelan, pelan. Hari itu, 28 September 2018. Seperti pada umumnya, semua aktivitas berjalan seperti biasanya. Aku bergegas menuju anjungan Pantai Talise bersama tim Kementerian Pariwisata untuk mengikuti acara Pesona Palu Nomoni yang ketiga, yang panggung utamanya berada di area Tugu Palu Nomoni, tempat biasanya masyarakat Palu menikmati senja setiap harinya. Suasana begitu ramai hingga kami sulit untuk mencari tempat untuk parkir. Beberapa saat lagi acara akan dibuka. Maka kami mulai mengambil gambar suasana venue sebelum acara pembukaan dimulai. Sekitar pukul 6 sore, tiba-tiba saja aku terpental karena pijakanku tidak stabil dan aku terayun ke sana kemari dan hampir jatuh. Ini gempa, pikirku pasti. Sadar bahwa aku berada di dekat pantai, aku mengambil langkah lari sekuat tenaga menjauhi laut karena khawatir dengan sesuatu yang lebih besar akan terjadi selanjutnya. Membutuhkan waktu yang lama hingga aku bisa mencapai tempat yang jauh bersama orang-orang yang juga ikut berlarian panik. Seketika aku lemas karena tenaga terkuras habis melawan goyangan gempa yang sepertinya sangat besar dan baru pertama kali terasa. Tiba-tiba aku mendengar suara hempasan air di belakangku. Dan itu membuatku berlari lagi, bahkan dengan napas yang tidak teratur melalui mulut. Tanah mulai retak dan membelah. Aku makin panik dan terus saja berlari. Sekali lagi suara hempasan air membuatku menoleh ke belakang dan kupastikan air telah menerobos ke darat. Aduh, sudah habis Tuhan, tolong. Aduh, Ugi. Aduh. Naik, tapi tidak tahu tidak bekerja hari ini. Tapi tahu tapi sampai ke TVRI. Makanya ini saya masih rekam terus. Sampai ke TVRI? Iya, tapi kita kayaknya cepat kemari. Kita nggak tahu ada susulan. Kita nggak tahu ada susulan atau enggak. Ayo, ayo. Pikiranku kacau, sesuatu yang mengerikan melintas di benakku. Akankah tempat ini ditutupi air laut? Aku terus berlari hingga ke tengah kota. Melihat begitu banyak orang berlarian, motor, mobil berjejalan di sana-sini, aku memastikan bahwa gempa tadi bukan hanya terasa di tepi pantai. Dan benar saja, tiba-tiba lampu padam dan seluruh daerah menjadi gelap. Barusan 3 menit yang lalu, sekali lagi diguncang. Meski tidak selama yang tadi, tapi ini cukup membuat panik masyarakat. Beberapa kali aku melewati aspal yang rusak parah dan bangunan yang roboh. Perasaanku makin tidak karuan, tapi aku terus berlari meski tidak jelas harus kemana. Yang aku tahu, aku harus mencari tempat yang lebih tinggi.
Setelah sudah berapa jauh berjalan dengan kepanikan kota, akhirnya aku mengambil keputusan untuk merenggangkan kakiku yang kejang di Taman Fatulemo depan kantor wali kota. Pikirku, jika masih ada gempa susulan, lapangan ini cukup luas untuk tidak tertimpa sesuatu. Kakiku terasa sangat sakit dan nafasku pun tidak beraturan. Dan aku melihat banyak juga yang datang berkumpul di lapangan yang mungkin punya pikiran yang sama. Suasana yang gelap itu tiba-tiba jadi ramai. Semua orang saling memanggil sanak saudaranya. Aku jadi teringat keluargaku. Segera, aku minta seseorang yang baru ku kenal untuk mengantarkan aku ke daerah Maesa tempat tinggalku. Kepanikan masyarakat yang aku lihat di sepanjang perjalanan membuat aku semakin khawatir. Sayangnya, aku tidak menemukan siapapun di sana dan langsung kembali ke lapangan Fatulemo. Aku mendapati lapangan telah dipenuhi masyarakat yang juga menyelamatkan diri. Suara-suara yang saling memanggil mencari sanak saudara yang hilang masih saja terdengar hingga tengah malam. Semua rasa berkecamuk dan aku masih tidak bisa berpikir tentang apa yang baru saja terjadi. Aku mencoba berbaring, tapi mataku tidak bisa terpejam karena di depanku ada begitu banyak manusia yang juga resah melewati malam ini. Dan aku hanya bisa berharap semua akan baik-baik saja.